Oke, Sob. Lagi rame banget soal Abu Janda yang maki-maki pakar satu ruangan. Oke, kata-kata yang nggak sopan lah. Tapi daripada banyak yang kesel ya, banyak yang kesel, banyak yang heran. Tapi buat saya sendiri sebenarnya ini lucu. Kenapa lucu? Kenapa baru kita tuh selalu ngerjain yang kayak gini? Kita tuh senang banget yang kayak gini. Dari dulu ini orang dan teman-temannya memang kayak gitu. Bukan orang-orang yang bisa berdebat, bukan orang-orang yang bisa berbicara dan berargumen dengan baik. Memang mereka adanya kayak gitu ya, dan eh, nggak pernah logis. Datanya salah, cara bicaranya nggak sopan, dan semuanya tentang sentimen yang sebetulnya mereka punya misi gitu. Dan kita tahu kalau mereka tuh punya misi. Jadi sebetulnya pertanyaannya bukan sampai akhirnya sekarang ada yang tiba-tiba apa, sopan nggak, pantas nggak kayak gini, terusnya kenapa dia sampai seberani, enggak, bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Tanya sama produsen-produsen TV itu, kenapa orang-orang kayak gini tuh diundang, kenapa kenapa orang-orang kayak gini diundang terus gitu. Model Abu Janda, Monik, siapa lagi, banyak banget yang memang kerjanya sebetulnya memang bikin rusuh acara. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa paham kalau kalau kita cukup jeli, memang memang algoritmanya gitu. Kenyataan bahwa orang-orang ini masih diundang, selain misal konspirasi adanya pesanan dan lain-lain, tentunya adalah ternyata kita tuh seneng yang kayak gitu. Kenyataan bahwa publik kita tuh masih seneng yang kayak gitu. Makanya disuguhin. TV itu entertainment. Mau gimana pun konsepnya, dulu ada ILC segala macam. Pada akhirnya ini menarik nggak? Ini entertaining nggak? Ini bisa menarik penonton nggak? Nah, orang-orang kayak gini tuh justru dihadirkan untuk itu. Selama kita tidak, masyarakat kita tidak mulai terdidik untuk berpikir jernih, berpikir kritis, bisa menghargai ilmu, ya orang-orang macam kayak gini akan selalu punya tempat, akan selalu punya apa, punya bergen gitu kan. Karena memang fungsinya dia memang jadi badut, fungsinya dia memang jadi sesuatu yang bikin ini rame. Bayangin ya, kalau misal yang ada di TV itu perdebatannya antara orang-orang yang memang benar-benar ilmu, punya ilmu, dan memang mereka sama-sama mau belajar, bukan disetting untuk ada pro dan kontra segala macam. Ya, itu sepi cuy, nggak rame, siapa yang mau nonton? Jujur deh, kalau buat orang-orang yang nggak suka baca, nggak suka jurnal ilmiah, nggak suka pembicaraan-pembicaraan yang mendalam, emang mau nonton dua pakar lagi ngomongin, oh iya iya benar, oke, sip sip, kayaknya ini seperti ini deh, oh betul pak, mungkin sepertinya kita bisa, nggak bisa, adem, susah, nggak serame yang diinginkan oleh publik gitu. Contoh contoh case dulu dulu Imam Abu Hanifah sama Imam Malik ini adalah dua orang yang punya fatwa sering beda gitu. Bahkan kalau buat murid-muridnya ya kadang diadu-adukan gitu, diadu-adu. Tapi ketika suatu waktu mereka ketemu, ya ditanya masing-masing, bagaimana ketemu Malik, bagaimana ketemu Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah cuma bilang, saya belum pernah ketemu orang yang memegang sunnah sebagaimana Imam Malik. Saya habis ketemu orang yang begitu kuat memegang sunnah. Terusnya Imam Malik bilang apa? Saya habis ketemu orang yang kalau dia bicara, tiang-tiang istana Kisra pun bisa jadi saksi. Jadi ini nih yang harus kita pahamin. Selama kita, selama publiknya masih senang uh, untuk sensasi-sensasi kayak gini, ya sampai kiamat juga orang-orang macam Abu Janda dan lain-lainnya memang bakal tetap punya tempat gitu. Jadi jangan heran, dan emang fungsinya memang recok-recokin aja. Supaya apa? Supaya rame. Ini entertainment cuy. Ini entertainment. As long as it's entertain, ya full care.
selama ini bisa jadi satu magnet yang menarik perhatian, oh, bodo amat gitu. Karena kuncinya ada perhatian. Mau perhatiannya jelek, perhatiannya bagus, nggak ada masalah. Dunia entertainment dari dulu gitu. Kan konsepnya gitu. Artis-artis itu kadang-kadang kalau nggak punya skandal, ya skandal-skandal supaya rame, supaya namanya naik gitu. Dan kita tuh seneng. Masalahnya kita tuh seneng. Kita tuh seneng gosip, kita tuh seneng ngomongin orang, kita tuh seneng ya macam kayak gitulah. So, selama kita masih tidak pernah mengupgrade diri kita, selama masyarakat kita masih kayak gini, orang-orang kayak gitu akan selalu muncul. Jadi jangan heran, jangan tanya kenapa dia berani tanya, kenapa produser yang ngundang.